Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan ridho, rahmat, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya mengajak kalian semuanya untuk membuka Al-Quran. Kita mengaji di surah Al-Anfal ya. Al-Anfal ini yaitu surah ke-8 sahabatku semuanya di Al-Quran ya sahabatku ya. Al-Anfal ini surah ke-8 di Al-Quran, dan arti dari Al-Anfal itu adalah rampasan perang. Surah ini terdiri dari 75 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah, yaitu suatu surah yang turunnya di kota Madinah ya sahabatku semuanya ya. Karena Al-Quran turunnya hanya di dua tempat saja, di dua kota saja ya sahabatku ya, di kota Mekah dan kota Madinah. Kalau di kota Mekah termasuk ke golongan surah Makkiyah. Kalau di kota Madinah termasuk ke golongan Madaniyah. Ini Al-Anfal ini termasuk golongan surah Madaniyah, yaitu surah ke-8 di Al-Quran, terdiri dari 75 ayat yang artinya adalah rampasan perang. Kita buka sahabatku semuanya ya, di surah Al-Anfal ayat 46 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Shadaqallahul azim. Nah sahabatku semuanya, tadi saya sudah memaparkannya mengaji di surah Al-Anfal ayat 36 sampai ayat 38 ya. Yuk kita belajar maknanya ya sahabatku semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya di ayat ke-47 ya sahabatku ya. Wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh
dan ingin dipuji orang, yaitu riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan ya. Selanjutnya sahabatku semuanya di ayat 48. Wa id jayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Maha Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, di sini Allah sudah menegaskan ya di surah Al-Anfal ini di ayat 46. Allah berfirman bahwa kita harus taat kepada Allah. Nah, sahabatku semuanya, kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa ini adalah suatu perintah dari Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, tujuan dari puasa saum ini adalah takwa sahabatku semuanya ya. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa ya sahabatku semuanya. Nah, kita dididik sekarang lagi berpuasa ya. Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang bertakwa di hadapannya ya. Nah, apa saja sih yang membuat pahalanya berkurang di dalam berpuasa? Pertama adalah gibah, namimah, bohong, sumpah palsu, bertengkar, itu marah ya, pikiran negatif, suudzon sama orang. Nah, marah, hati, sakit hati dan sebagainya itu adalah salah satu mengurangi pahala dari puasa. Seharusnya kita berpuasa hanya untuk Allah ya. Jadi harus ingat larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita dan kita harus bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku ya. Dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih. Jadi kita akhlak seperti Rasulullah seperti apa? Kita harus mencontoh akhlak Rasul ya. Rasulullah tidak pernah dendam dengan siapapun. Rasulullah pemaaf ya sahabatku ya. Rasulullah tidak pernah marah-marah. Rasulullah tetap istiqomah dan tetap sabar menghadapi semua orang-orang di sekitarnya ya. Walaupun itu pamannya sekalipun ya bermusuhan, memusuhi Nabi ya, tapi Nabi tetap baik kepada mereka ya. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang patut kita contoh atau tiru ya sahabatku ya. Dan janganlah kamu berselisih. Jadi berselisih itu ya bertengkar itu ya sahabat, tidak boleh ya. Yang menyebabkan kamu jadi gentar dan kekuatan hilang. Dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu beserta orang-orang yang sabar ya tentunya ya sahabatku ya. Selanjutnya ya di ayat 47, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang. Ria serta menghalangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Nah ini ya sahabat semuanya, banyak sekali ya untuk kehidupan di zaman ini ya, ria. Yang namanya ria yaitu ingin ditilai oleh manusia yang lain. Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang ria ya. Nah Allah mencintai orang-orang yang tidak ria atau alias ikhlas ya.
Jadi kalau kita beribadah kepada Allah jangan sampai ya, banyak sekali sekarang kan main handphone, foto sana foto sini, di share sana share sini itu. Kalau kita niatnya bukan untuk dakwah tapi niatnya ingin ditilai oleh manusia lain, itu masuknya ria sahabatku ya. Atau banyak sekali ya kita bersedekah pengen dilihat manusia, di foto sana foto sini, yang mengakibatkan nilainya itu tidak ada di hadapan Allah, karena sesuatu yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang ikhlas, hanya ingin ridho Allah, hanya ingin ditilainya oleh Allah, bukan oleh makhluk ya. Itulah ikhlas ya sahabatku, tidak ria ingin ditilai makhluk lain ya selain Allah. Itu tidak boleh ya di agama kita ya sahabatku ya. Di agama Islam Allah tidak suka kepada orang-orang yang ria ya, ria ingin ditilai oleh manusia yang lain. Nah sahabatku, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah ya. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi ada orang yang selalu menghalang-halangi ya dari jalan Allah, itu tidak boleh. Itu Allah nggak suka ya. Dan Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi Allah melihat semua yang kita kerjakan ya. Selanjutnya di ayat 48, dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah ya. Nah, di sini kita tidak sendiri ya sahabat ya. Ada setan yang selalu menggoda kita. Di sini setan akan memperindah ya. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa. Jadi oleh setan perbuatan dosa itu diperindah ya sahabatku semuanya ya. Mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya ya. Nah benar Allah dengan firman-Nya. Nah sahabatku semuanya, di sini setan melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka ya, karena gaib. Dan Allah juga maha melihat ya apa yang kita kerjakan ya sahabatku ya. Jadi semuanya ada CCTV-nya, yaitu CCTV Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di hati kita juga, hati kita ditilai oleh Allah nih sahabatku semuanya ya. Jangan sampai ya iri, dengki, hasad itu ada di dalam diri kita. Ketika itu ada di dalam diri kita, kita tidak akan nyaman sekali, tidak enak. Yang seharusnya itu tidak boleh ya, tetapi kita melaksanakan itu yang mengakibatkan kita gelisah ya. Gelisah adalah dosa sahabatku semuanya ya. Allah sudah menegaskan bahwa kita harus menjadi pemaaf, bukan pendendam. Dan Allah juga harus banyak zikrullah, ingat Allah di hati kita ya. Di kalbu kita, bukan dendam kepada orang ya, atau iri, dengki, hasud yang mengakibatkan diri kita sendiri yang rugi ya. Jangan dulu orang lain, dirinya juga sudah tidak tenang dengan sifat seperti itu ya sahabatku ya. Yuk sahabatku semuanya, kita hijrah, kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahannya kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang takwa ya. Jadi kita dididik berpuasa di bulan suci Ramadan ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kun Salim 81 ini ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.